Gol yang dicetak Lautaro Martinez ke gawang Cremonese membuatnya menyamai Alessandro Altobelli di posisi keempat daftar pencetak gol terbanyak Inter di Serie A dengan koleksi 128 gol. Di atas mereka hanya ada Giuseppe Meazza 197 gol, Benito Lorenzi 138 gol, dan Stefano Nyers 133 gol. Dengan capaian terbarunya tersebut, Lautaro kini menjadi pencetak gol keempat terbanyak sepanjang sejarah Inter, serta membidik Roberto Boninsegna yang hanya berjarak 1 gol. Selain itu, Lautaro Martinez tetap berstatus sebagai pencetak gol asing terbanyak dan top skor Inter sepanjang kompetisi Liga Champions. Inter kian tak terbendung dalam perburuan Scudetto. Selain dominasi di lapangan, data statistik juga sepenuhnya berpihak kepada tim asuhan Christian Cifu. Berdasarkan perhitungan situs Euroclub Index, peluang Nerazzurri untuk meraih Scudetto ke-21 dalam sejarah klub pada akhir musim mencapai 90%. Pesaing terdekat, AC Milan, hanya memiliki probabilitas sebesar 5%. Napoli menyusul dengan peluang 3%, sementara Juventus berada di angka 1%. Di antara liga-liga top Eropa, hanya La Liga Spanyol yang tidak menunjukkan persentase dominan yang begitu besar untuk tim yang saat ini memimpin klasemen. Christian Cifu disebut memiliki sebuah ide menarik menjelang laga perempat final Coppa Italia melawan Torino. Menurut laporan Sport Mediaset, pelatih Inter tersebut mempertimbangkan untuk menurunkan Leonardo Bonovo sebagai starter di lini tengah. Gelandang kelahiran 2005 itu merupakan salah satu protagonis keberhasilan Primavera Inter meraih Scudetto dan kini berpeluang mengistirahatkan Piotr Zielinski. Rotasi pemain dipastikan akan cukup besar dalam laga kontra Torino. Posisi penjaga gawang akan kembali dipercayakan kepada Josep Martinez yang sebelumnya juga tampil sebagai starter melawan Venezia. Di lini belakang, Stefan De Vrij berpeluang kembali bermain sejak menit awal. Sementara di sisi kiri, Carlos Augusto siap turun setelah pulih dari kelelahan otot yang membuatnya absen pada laga tandang ke Cremona. Di sisi kanan, Andy Diouf diproyeksikan menggantikan Luis Henrique. Di lini tengah, Davide Fratesi mengarah untuk kembali dipertahankan sebagai starter. Sementara di lini depan, Pio Esposito akan berduet dengan Boni. Kementerian Dalam Negeri Italia, Viminale, menjatuhkan larangan tandang bagi tifosi Inter hingga 23 Maret 2026. Keputusan ini diambil menyusul insiden memalukan di Stadion Zini, Cremona, ketika kiper Cremonese Emil Audero terkena lemparan petasan pada laga Senin lalu. Menteri Dalam Negeri Matteo Piantedosi juga menetapkan larangan penjualan tiket kepada warga yang berdomisili di Lombardia untuk pertandingan-pertandingan Inter selama periode tersebut. Dalam keterangan resminya, langkah ini diambil guna menjamin ketertiban dan keamanan publik, serta mencegah terulangnya insiden yang dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan acara olahraga. Satu-satunya pertandingan yang dikecualikan dari kebijakan ini adalah laga Milan-Inter pada 8 Maret dengan pertimbangan tidak adanya pergerakan supporter. Dengan demikian, tifosi Inter dipastikan tidak dapat melakukan perjalanan tandang untuk laga di Reggio Emilia melawan Sassuolo, pertandingan di Lecce, serta laga Fiorentina kontra Inter di Firenze. Peristiwa yang terjadi di Cremona belum berakhir dan terus memunculkan perkembangan baru seiring sanksi yang telah dijatuhkan serta berbagai reaksi yang menyertainya. Menurut informasi terbaru yang diungkap ANSA, muncul gambaran berbeda dibanding versi yang sebelumnya beredar. Berdasarkan laporan tersebut, pemuda yang melempar petasan ke arah Emil Audero pada laga Cremonese Inter dan telah ditangkap di Gos Milan bukanlah anggota Inter klub San Marino seperti yang sempat diberitakan. Pelaku disebut merupakan seorang pemuda berusia 19 tahun yang tergabung dalam kelompok Ultras Curva Nord, tepatnya dari grup Viking. Pemimpin kelompok tersebut, Nino Ciccarelli, juga diketahui menjabat sebagai ketua Dewan Curva Nord. Masih menurut ANSA, Ultras tersebut melempar sebuah bom rakitan yang dibuat menyerupai suar asap dan meledak setelah dinyalakan. Pelaku telah dimasukkan ke dalam daftar tersangka oleh jaksa Milan yang bertugas, Francesco Caiani, meski hingga kini belum diketahui secara pasti pasal yang dikenakan.
Sidang pengesahan penangkapan dijadwalkan berlangsung pada Rabu pagi. Pada hari yang sama, Kementerian Dalam Negeri Italia telah menetapkan larangan tandang bagi pendukung Inter hingga 23 Maret dengan pengecualian untuk laga derby Milan kontra Inter. Meski demikian, keputusan tambahan dari hakim olahraga masih dinantikan. Perkembangan terbaru ini berpotensi memicu evaluasi lanjutan, termasuk kemungkinan penutupan kurva North untuk beberapa pertandingan ke depan. Absennya Hakan Çalhanoğlu tidak terlalu berdampak bagi Inter berkat peran Piotr Zielinski yang tampil di level tertinggi saat dibutuhkan. Gelandang Polandia itu berhasil beradaptasi sebagai pengatur permainan meski awalnya ragu karena peran tersebut dinilai bisa membatasi kreativitasnya. Keputusan Christian Chivu menarik Zielinski lebih ke dalam terbukti tepat dan visioner, bahkan diyakini dapat memperpanjang kariernya. Kembalinya Çalhanoğlu pun tidak akan menggeser peran Zielinski karena skema dua playmaker dinilai efektif dan telah memberi hasil positif. Massimo Orlando memberikan pandangannya mengenai performa Inter di bawah asuhan Christian Chivu. Berbicara di TMW Radio dalam program Maracana, Orlando menilai tim Nerazzurri tampil sangat berbeda dibandingkan para pesaingnya. Inter terlihat seperti tim lain dibanding yang lain. Solid di semua lini, mampu mencetak gol saat dibutuhkan, sangat jarang kebobolan, dan kini menemukan kontinuitas yang sempat hilang di awal musim. Sekarang mereka tampak tak terkejar, ujar Orlando. Ia menilai selisih kualitas Inter dengan tim lain begitu besar sehingga kecil kemungkinan terjadi periode negatif atau penurunan drastis. Orlando juga menyampaikan pujian kepada Chivu yang dianggapnya sebagai sosok cerdas, siap, mampu membangun grup yang kuat, serta membawa nilai tambah yang kini terbayar lewat performa tim di lapangan. Terkait catatan laga besar yang belum dimenangkan, Orlando menyebutnya sekadar kebetulan. Ia menyinggung 5 menit krusial melawan Juventus, jalannya derby kontra Milan yang bisa berubah andai Inter unggul 2-0, serta kesulitan di babak kedua saat menghadapi Napoli yang terjadi pada fase awal musim. Menurutnya, kemampuan utama pelatih saat menangani ruang ganti berisi banyak bintang adalah manajemen. Jika gagal, pemain tidak akan mengikuti arahan, namun Chivu dinilai mampu berkomunikasi dan bekerja dengan sangat baik. Orlando juga menyinggung performa individu. Ia mengaku tidak melihat Davide Fratesi tampil maksimal pada laga terakhir, namun memakluminya karena minimnya kontinuitas dan waktu bermain bisa memengaruhi kepercayaan diri. Meski begitu, Fratesi tetap dianggap sebagai pemain yang ia sukai. Sementara itu, Piotr Zielinski dinilai telah kembali ke level permainan seperti saat membela Napoli, sedangkan Fratesi disebut mengalami penurunan. Proyek Inter U23 turut dibahas dalam podcast Valori in Campo di DAZN dengan kehadiran Presiden Inter BP Marotta sebagai tamu spesial. Marotta mengingat kembali pengalamannya saat terlibat dalam pembentukan tim U23 Juventus bersama Cherubini sebelum akhirnya konsep serupa kini diwujudkan di Inter. Menurut Marotta, proyek U23 sebelumnya sempat tertunda karena keterbatasan finansial. Namun dengan masuknya Oktri, klub mengambil langkah visioner dengan mengalokasikan dana yang tidak besar tetapi signifikan untuk merealisasikan proyek tersebut. Inter U23 kini dikelola oleh Bacin dan ditangani pelatih seperti Vecchi. Target jangka pendeknya adalah dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, tim U23 dapat berlatih secara permanen di Appiano Gentile bersama tim utama, sehingga tercipta kerja yang selaras dengan tujuan utama membawa pemain muda ke level senior. Marotta mencontohkan debut Koci di Liga Champions sebagai hasil nyata dari jalur pembinaan ini, seraya menegaskan perhatian besar Christian Chivu terhadap pemain muda karena latar belakangnya dari sektor akademi. Marotta juga membayangkan kehadiran signifikan pemain U23 saat stadion baru diresmikan. Ia menegaskan bahwa model ideal klub adalah membangun tim dengan usia rata-rata lebih rendah dibanding saat ini, serta memaksimalkan potensi talenta internal. Ia menyoroti kebanggaan Inter yang memiliki pelatih kepala berasal dari sektor junior seperti Chivu sebagai bukti efisiensi dan keberanian manajemen, sekaligus penegasan bahwa akademi mampu melahirkan profesional untuk tim utama, baik sebagai pelatih, manajer, maupun staf medis. Terkait model pembinaan pemain muda, Marotta menyinggung Chelsea dan Arsenal. Ia menilai Arsenal telah lama menerapkan pendekatan tersebut, termasuk saat mengalihkan investasi ke stadion baru alih-alih pasar transfer.
Meski Inter tidak berada dalam kondisi untuk berhenti berinvestasi, visi jangka panjang Oktri dan Redbird memungkinkan klub tetap melakukan operasi strategis terlepas dari proyek stadion. Keterbukaan terhadap pengembangan pemain muda disebut sebagai konsep keberlanjutan penting yang kini harus dimiliki seluruh klub Italia. Wakil Presiden Inter Javier Zanetti menjadi salah satu figur utama saat melintasi wilayah Provinsi Como sebagai pembawa obor Olimpiade. Dalam kesempatan tersebut, Zanetti sempat diwawancarai singkat oleh Sky Sport dan memberikan pandangannya terkait performa Inter serta isu terkini yang menyelimuti klub. Menanggapi kemungkinan musim ini mendekati pencapaian bersejarah seperti saat meraih bintang kedua, Zanetti menyatakan optimismenya. Ia berharap situasi tersebut bisa terulang, seraya menilai Inter tengah menjalani musim dengan sangat baik. Meski perjalanan masih panjang, Zanetti menegaskan bahwa Christian Cifu bersama seluruh pemain telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Zanetti juga menyinggung sanksi yang dijatuhkan kepada supporter menyusul insiden di Cremona. Ia mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut, tidak hanya secara pribadi, tetapi juga bagi semua pihak yang menginginkan olahraga berjalan dengan cara yang berbeda. Meski demikian, ia menekankan pentingnya untuk terus melangkah maju dan meninggalkan kejadian tersebut. Wesley Sneijder belum sepenuhnya menutup kemungkinan untuk menekuni karir sebagai pelatih di masa depan. Meski begitu, mantan gelandang Inter tersebut mengaku saat ini merasa jauh lebih nyaman menjalani peran sebagai komentator televisi. Dalam pernyataannya kepada Sport News, Sneijder berkelakar bahwa posisinya kini lebih santai dibandingkan sejumlah mantan rekan setimnya yang telah terjun ke dunia kepelatihan. Ia menegaskan usia masih memberinya banyak waktu untuk mempertimbangkan pilihan tersebut. Di usia 41 tahun, Sneijder menyebut dirinya masih muda dan saat ini menikmati menyaksikan para pelatih dari generasinya bekerja di pinggir lapangan.